Ada orang itu ketika pergi ke gereja itu, dia sibuk dan di HP saja. Ada yang main game. Ada yang urusan balas-balas, perhatikan foto, bikin status, segala macam di media sosial. Sampai dia lupa beribadah bersama-sama di situ. Tapi dia ada di gereja. Dia datang pada persekutuan, tapi tidak bersatu dengan batu penjuru. Saudara, saya ingin sekali lagi mengatakan, Yesus Kristus yang batu penjuru, bukan kita. Seberkarunia dan sebertalenta apapun kita sebagai pendeta, sebagai pekerja gereja, ingat Tuhan yang menjadi utama. Jangan bawa orang kepada kita, bawa oranglah datang kepada Tuhan. Karena itu yang batu penjuru di sana. Kalau tidak, kita bermasalah. Karena itu saudara-saudara, masing-masing kita menjadi penting satu sama yang lain. Batu penjurunya daripada Tuhan, bukan kita kan? Nah ini penting bagi kita saudara-saudara. Jangan-jangan kemudian kita balik keadaannya, kita menjadi lebih utama daripada Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara, untuk kita lebih lagi memahami bahwa pembangunan fisik gereja memang penting, tetapi yang lebih penting adalah pembangunan diri kita sebagai orang-orang percaya. Pembangunan fisik gereja itu penting, bahkan sangat penting. Tetapi yang lebih penting dari itu, saudara, adalah membangun kita punya diri sebagai orang-orang percaya. Gereja bukan gedungnya, gereja orang-orangnya. Saya yakin, saudara, bahwa kalau kita membangun jemaatnya, Tuhan akan membangun gedung gerejanya. Banyak orang terlalu sibuk untuk membangun gedung gereja, habis bangun gedung gereja, banyak orang tidak masuk. Banyak di luar gereja. Nanti pas Natal dengan Tahun Baru baru pergi. Atau Paskah. Saya tidak bilang bahwa salah membangun gedung kebaktian. Benar. Tetapi juga yang paling utama di situ adalah membangun pribadi-pribadi sebagai gereja. Orang-orang percaya. Saudara, hal-hal yang dapat menghancurkan gereja, ini harus disadari di awal, saudara. Saya mencatat 1-2 hal yang dapat menghancurkan gereja, dan kita mesti hati-hati di sini. Pertama, saudara, hal-hal yang dapat menghancurkan gereja itu adalah 1, prasangka buruk. Prasangka buruk seorang akan yang lain. Prasangka buruk dalam persekutuan gereja. Prasangka buruk antara lembaga-lembaga gereja. Prasangka buruk di antara para pemimpin gereja. Prasangka buruk di antara pekerja-pekerja gereja. Satu kalau berprasangka dengan lain buruk, ini menghancurkan gereja. Apalagi kemudian prasangka buruk itu kita cari tambah dukungan. Supaya dukungan-dukungan itu kemudian menegaskan sesuatu tentang kehadiran kita di tengah-tengah gereja. Akhirnya Tuhan tidak lagi menjadi utama. Pendeta-pendetanya yang lebih utama dari Tuhan. Mereka membangun gap, membangun kelompok-kelompok, menghancurkan gereja. Ini sebuah tantangan yang dapat menghancurkan gereja sebagai sebuah persekutuan. Berhati-hatilah saudara, supaya kita betul-betul menjaga pikiran-pikiran kita. Tidak berprasangka buruk ya. Jangan berprasangka buruk, karena itu berbahaya bagi kita. Amin Kedua, saudara-saudara, berhati-hatilah sebab pikiran sendiri yang diinginkan lebih baik untuk dipakai dalam persekutuan. Berhati-hati di situ. Ada orang yang kadang-kadang ingin sekali supaya pikiran-pikirannya dipakai dalam gereja. Dan tidak mempedulikan apa yang dipikirkan oleh orang lain, oleh jemaat lain, oleh pelayan yang lain. Dia merasa yang dia sampaikan itu yang paling penting. Bahkan dia memaksakan kehendak. Seringkali pertengkaran terjadi di sini. Seringkali perpecahan terjadi di sini. Karena orang terlampau memaksakan kehendak dirinya supaya semua orang mengikutinya. Apalagi kalau dalam tanda petik dia sedikit berjasa di sana. Wah, itu bahaya. Dia rindu supaya semua orang akan mengikuti apa yang dia mau. Nah, ini menjadi masalah. Bisa menghancurkan gereja. Atau yang berikut, saudara, saya catat buat kita untuk kita pahami bahwa menjauhkan diri dari Kristus sebagai batu penjuru itu akan menghancurkan gereja.
menjauhkan diri dari Kristus sebagai batu penjuru akan menghancurkan gereja. Apa maksudnya di sini, saudara? Yang tidak ada dua. Ada banyak orang mengaku gereja, tapi sesungguhnya dia tidak setia dalam ibadah-ibadah. Dia tidak setia di dalam persekutuan. Dia jauh dari persekutuan. Waktu ibadah dia tidak ada, tapi pas makan dia hadir. Nah, ini bisa menghancurkan ini. Kadang-kadang corona menjadi alasan sudah. Kita ajak gereja tidak mau. Katanya, kita mesti pakai hikmat tuh. Kita mesti pakai hikmat karena ini corona ini tidak kelihatan. Jadi dia tahan diri tidak ke gereja. Tapi kalau pesta dia tidak bisa tahan diri. Dia harus hadir di sana. Ini upaya untuk penghancuran ini sesungguhnya. Atau yang kedua, orang mungkin benar-benar hadir di gereja. Tapi dia sesungguhnya dia tidak bersatu dengan batu penjuru yaitu Yesus Kristus. Dia tidak bersatu. Dia hadir saja. Dia hadir saja di situ. Saudara, saya bisa pakai contoh. Ada yang misalnya pergi ke gereja, pergi bersama-sama dengan pengasuh bayi. Sampai di sana, dia bergereja, pengasuh bayinya tidak bergereja kan? Karena kepentingan dia adalah bagaimana dia mengasuh bayi. Dia bukan bergereja. Apalagi kalau pada dasarnya, dia memang bukan orang yang percaya pada Kristus. Jadi kehadiran kita dalam persekutuan tidak serta-merta kita menyatu dengan batu penjuru. Ini hal yang akan bisa menghancurkan gereja. Semakin banyak orang, saudara, saya lihat ada orang itu ketika pergi ke gereja itu dia sibuk dan di pung HP saja. Ada yang main game, ada yang urusan balas, perhatikan foto, bikin status segala macam di media sosial sampai dia lupa beribadah bersama-sama di situ. Tapi dia ada di gereja, dia datang pada persekutuan tapi tidak bersatu dengan batu penjuru. Ini sesuatu yang mengancam gereja. Ini sesuatu yang mengancam persekutuan. Ada banyak orang itu, saudara-saudara, kadang-kadang mereka pergi itu, mereka tidur saja. Beberapa orang kami kelakar ini, duduk-duduk sama-sama di situ, terus mereka bilang begini, Pak Pendeta, saya tidak bisa tidur. Malam-malam saya tidur ini mesti paling cepat jam 2, jam 3. Sulit. Saya bilang, saya yakin, saudara malas ke gereja ini. Kenapa Pendeta yakin begitu? Coba pergi gereja. Saudara baru duduk, saya yakin belum setengah jam saudara sudah mengantuk. Saudara akan tidur di situ. Rupa-rupanya gereja menjadi salah satu tempat di mana orang bisa mengobati apa ini yang tidak bisa tidur. Itu dia nama apa? Kira-kira ya, walaupun ini sesuatu yang secara kelakar disampaikan, tapi saudara, saya mengatakan bahwa jangan sampai kita betul-betul terpisah dari Kristus sebagai batu penjuru. Itu salah. Yang berikut, saudara, hal-hal yang bisa menghancurkan gereja adalah pengajaran yang salah. Pengajaran yang salah ini bisa menghancurkan gereja, saudara. Pengajaran yang salah ini bisa membuat sebuah persekutuan rusak. Karena itu, terutama kami para pendeta, insomnia ini, Helen, terima kasih. Pengajaran yang salah ini bisa membuat sebuah persekutuan jadi rusak. Saya bayangkan, saudara-saudara, saya berjumpa dengan 1-2 orang yang dia bilang begini. Di waktu bagian persembahan dalam liturgi dia bilang begini, memberi itu harus sakit. Memberi itu harus kita merasakan bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya. Jadi yang paling berharga dari kita itulah yang mesti kita berikan kepada Tuhan. Lantas dia maju ke depan. Di tempat memberi persembahan itu dia buka, dia punya jam Rolex itu. Dia bilang memberi harus sakit dari apa yang paling mahal dari kita, apa yang paling membuat kita cinta kepada yang itu yang kita mau berikan pada Tuhan. Dia buka jam Rolex isi di tempat persembahan. Satu-satu jemaat mulai maju. Ada yang buka dia punya anting-anting, gelang, emas, taruh semua. Ini dari apa yang ada, dari apa yang betul-betul membuat mereka tuh ingat, tapi itu yang mereka persembahkan bagi Tuhan. Mantap. Besok pagi, pendeta yang pakai itu jam Rolex. Besok pagi, ibu pendeta yang pakai itu anting-anting dari jemaat. Nah, ini saya bayangkan hati-hati di sini. Jangan sampai kita salah. Karena itu orang-orang yang menyampaikan firman harus berhati-hati supaya jangan memberi pengajaran yang salah. Soal-soal informasi dan pengajaran dalam Alkitab itu penting. Jangan sampai kita salah. Apalagi kita menaruh kita punya kepentingan di situ. Lama-lama kita menghancurkan ini persekutuan. Yang kepala gerejanya adalah Tuhan Yesus. Berhati-hatilah. Pengajaran itu mesti benar.
Kalau kita mau berkhotbah, kalau kita mau mengajar, pastikan bahwa kita memahami dengan baik dulu. Memahami dengan baik. Termasuk latar belakang yang ada di sana. Baru menyampaikan. Jangan kita kira kita sudah tahu semuanya. Makin jauh kita menekuni, makin jauh kita memahami, kita masuk dalam firman Tuhan, makin kita menemukan samudera yang sangat luas. Karena Tuhan terlalu luar biasa. Firman-Nya terlalu luas. Sehingga kita butuh pegangan untuk masuk di situ. Jangan pikir saudara sudah selesai dengan pelajaran-pelajaran teologi saudara. Karena kita mesti masuk lebih lagi saudara di dalamnya. Iya. Saudara-saudara, hal yang berikut yang bisa mengakibatkan persekutuan jadi hancur adalah ketidakmampuan kita mengelola perbedaan. Ketidakmampuan kita mengelola perbedaan. Pengalaman iman yang berbeda-beda ini kan memungkinkan kita sangat berbeda. Latar belakang kita dari suku, dari mana-mana yang berbeda itu memungkinkan kita untuk sangat berbeda dalam sebuah persekutuan. Lalu kalau kita tidak mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu, ini persekutuan bisa hancur, saudara. Bisa hancur. Berhati-hatilah di situ. Misalnya, jangan ngomong jauh-jauh. Ada orang yang pendiam, ada yang cerewet. Ini kan sudah berbeda. Ada laki-laki, ada perempuan, sudah berbeda. Ada yang bisa nyanyi dengan bagus, ada yang tidak bisa menyanyi. Sehingga ketika disuruh untuk yang tidak bisa menyanyi pimpin pujian ini, dia bilang, oh tidak bisa. Kalau saya datang, kamu suruh-suruh saya begini, saya tidak mau ikut. Dia merasa terancam itu. Kita mesti hati-hati di sini, saudara, supaya kita tidak salah. Itu